Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri, yang saya hormati Bapak Ibu Guru Pendamping, yang saya hormati Bapak Ibu Guru yang hadir pada acara ini, teman-teman dan para hadirin yang saya cintai dan yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah melimpahkan nikmat yang tak terhingga, terutama nikmat iman dan Islam serta kesehatan badan sehingga bisa beraktivitas dalam meniti jalan ketakwaan. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan para pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman. Teman-teman, marilah kita bersolawat bersama. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman, sebelumnya karena tak kenal maka tak sayang, perkenalkan, nama saya Widat Adib Adiatma, perwakilan dari SMP Negeri 1 Punung yang akan membawakan pidato yang bertema Etika dalam Bermedia Sosial. Hadirin dan teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini kita memasuki era di mana segala sesuatu terhubung melalui teknologi informasi dan komunikasi dengan segala kecanggihannya. Seakan-akan dunia ini menjadi borderless atau tanpa batas. Kita tidak lagi sulit untuk berteman dan berkomunikasi dengan orang-orang yang berada di belahan bumi lain. Teman-teman, masih ingatkah kita dulu pernah libur yang katanya hanya 2 minggu menjadi 2 tahun? Karena apa teman-teman? Covid. Betul sekali, pandemi COVID-19. Apalagi saat masa-masa itu, berbagai media bisa kita gunakan untuk proses belajar tanpa harus bertatap muka. Betul atau tidak teman-teman? Demikianlah besarnya manfaat teknologi informasi dan komunikasi sekarang ini yang jauh menjadi dekat. Namun di sisi lain, ternyata kemudahan-kemudahan itu mulai mengalihkan kehidupan kita dari dunia nyata ke dunia maya. Banyak orang yang terlena dan nyaman dengan dunia maya sehingga lupa bagaimana caranya hidup di dunia nyata. Sehingga mereka menjadi acuh tak acuh kepada lingkungannya, memberikan jarak kepada orang yang dekat dengannya. Di satu sisi mereka bisa dekat dengan orang yang jauh, namun di sisi lainnya mereka jauh dengan orang yang dekat. Semua ini bisa terjadi karena adanya media sosial. Hadirin dan teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, media sosial sekarang ini sedang menjadi fenomena di tengah-tengah kalangan masyarakat, terutama pada kalangan generasi muda. Banyak sekali generasi muda yang memiliki akun media sosial karena itu sebagai bentuk eksistensi dalam pergaulan sosialnya. Dengan melihat keaktifan para pengguna media sosial ini membuktikan bahwa hampir seluruhnya menerima manfaat yang besar. Teman-teman, tetapi fenomena media sosial ini sudah banyak sekali menimbulkan banyak sekali persoalan. Mulai dari timbulnya fitnah, perpecahan, dan tidak sedikit menuju ke tindak kriminal. Akan tetapi, dampak negatif yang diberikan oleh media sosial ini tidak bisa kita timpakan kepada media sosial yang ada. Sebab
Fungsi dari sebuah media mengikuti siapa penggunanya. Jika sebuah media digunakan dengan baik, maka akan memberikan dampak yang baik. Begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu, ketika kita berselancar di dunia maya, kita harus selalu mengedepankan etika. Ada beribu-ribu cara agar kita bisa menjadi lebih baik saat bermedia sosial. Yang pertama adalah saring sebelum sharing. Teman-teman, tidak semua kabar yang kita terima dari internet dan media sosial itu dipastikan kesahihannya. Oleh karena itu, sebagai makhluk yang berakal, ketika kita menerima sebuah kabar, pastikan dulu kebenarannya. Jika sudah bisa dipastikan bahwasanya kabar itu benar, bisa kita posting melalui media sosial kita. Dalam Islam, istilah ini biasa disebut dengan tabayun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 6 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Artinya, hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang yang fasik membawakan suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah pada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya dan yang akan membuat menyesal atas perbuatanmu itu. Yang kedua adalah tidak semua bisa diposting. Jika dulu ada istilah mulutmu harimaumu, sekarang bisa berubah menjadi jemarimu harimaumu. Artinya, apa yang kita posting di media sosial itu perlu kita pertanggungjawabkan. Oleh karena itu, sebelum kita memposting suatu hal, pikirkanlah dampak apa yang akan muncul dari postingan tersebut. Teman-teman, ada yang ketiga. Yang ketiga adalah menghargai sesama. Derasnya arus informasi di media sosial, di antaranya pasti banyak yang menimbulkan pro kontra. Perbedaan pendapat adalah hal yang wajar. Maka harus ada di antara kita sikap saling menghormati dan menghargai. Jangan sampai postingan atau komentar kita di media sosial itu mengandung unsur kezaliman. Karena seperti di dunia nyata, di dunia maya pun Allah Subhanahu wa taala selalu memantau perilaku kita dan dicatat oleh malaikat yang mengawasi kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Qaf ayat 18 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Shadaqallahul adzim. Artinya, tidak ada suatu kata pun yang diucapkan, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang siap mencatat. Hadirin dan teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah Islam memandu kita. Dengan ini, kita harus bisa menjadi lebih baik saat bermedia sosial. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Kakak perempuan bernama Uni. Seumuran namanya sejawat. Selesai sudah pidatoku ini. Semoga bisa memberikan manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.